Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak atau Ibu atau Saudara-saudari ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut akan kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini, yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pembukaan bulan keluarga dan sakramen perjamuan kudus, Minggu 2 Oktober 2022 di kebaktian umum 1 dan umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, bulan keluarga tahun 2022. Mulai hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, selama bulan Oktober, Jemaat GKI Blora kembali melaksanakan bulan keluarga dengan tema Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Pelaksanaan kebaktian bulan keluarga mempergunakan liturgi khusus. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang ketiga, belajar bersama. Akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pada pukul 18 atau pukul 6 sore sampai dengan selesai via Zoom meeting, dengan meeting ID 862-8706-7281, passcode family, dilayani oleh Dr. Christine Wibowo, Sarjana Psikologi MSI, dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranata, dengan tema Dear Parents, You Lost Me When. Dimohon kehadiran jemaat dalam kegiatan ini serta mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, jalan sehat. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pada pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Untuk start dan finish bertempat di halaman SD Masehi Sion Blora. Dimohon keikutsertaan jemaat dan simpatisan bersama keluarga masing-masing dalam kegiatan ini serta mendukungnya di dalam doa. Yang kelima, info kegiatan. Mulai bulan Oktober 2022, kegiatan gereja berupa biston pagi, Selasa, dan Jumat serta persekutuan doa malam akan dilaksanakan secara on-site di ruang serbaguna GKI Blora. Tuhan memberkati. Demikian pokok warta dalam minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Baya, baya, baya.
bersama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara-saudara. Dan ada pada saudara. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki bulan keluarga dengan tema Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Selama sebulan penuh, kita akan bersama-sama menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan yang menjadikan hidup kita sungguh bermakna. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tiada satupun yang tertutupi di hadapan-Mu.
pun demikian dengan segala dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Yesus, kasihanilah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Bagi setiap orang yang telah bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah, imanilah. Di dalam Yesaya 43 ayat 25 dicatatkan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama di dalam doa. Memasuki bulan keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur
karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Dan lepas daripada itu, kami masih bersama-sama di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan, dalam ungkapan syukur kami pada saat ini, ketika kami menunjukkan bakti kepada Tuhan, ketika kami juga bersama-sama datang kepada Tuhan, biarlah kami juga diubahkan oleh firman Tuhan. Kami mengalami kebaruan dalam kebenaran Tuhan, dan kami terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kami dilembutkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami mengalami perubahan dalam jamahan kasih karunia Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca salah satu dari bagian Injil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Cerita tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus mendengarkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pesulap legendaris yang terkenal mampu meloloskan diri. Dalam salah satu atraksinya atau sering kali dalam atraksinya, dia selalu menerapkan metode itu, ya. Dia pakai trik untuk meloloskan diri. Biasanya dia masuk dalam satu ruangan yang terkunci, kemudian nanti dianya juga diikat dengan rantai, dengan borgol. Saya yakin Bapak Ibu pernah menyaksikan tayangan-tayangan demikian, gitu ya. Diikat, diborgol, kemudian atau bahkan ditali, gitu kan. Diberi waktu sekian menit untuk bisa lolos dari tempat yang terkunci. Nah, pada satu kesempatan ada sebuah bank yang mau menguji satu ruangan yang menurut mereka itu tidak bisa ada orang yang melarikan diri dari sana. Jadi bangunan itu dibuat sedemikian sehingga kalau orang itu masuk, gitu ya, atau bahkan orang itu tidak bisa membobol ruangan itu. Bank ini kemudian memanggil si pesulap atau bahasa kita sekarang magician, gitu ya. Dipanggil untuk bisa mencoba ruangan itu dengan kesepakatan yang cukup luar biasa. Tapi nggak mau kalah juga, dikasih waktu 3,5 menit. 3,5 menit untuk keluar dari satu ruangan yang mustahil dibobol, katanya begitu. Pesulap ini berpikir dengan cerdik. Kemudian dia membuat kesepakatan dengan pihak bank itu. Oke, saya terima tantangannya. Asalkan saya diizinkan terlebih dahulu untuk mencium istri saya. Nah, pada saat dia mencium istrinya, dia memindahkan kawat dari mulut istrinya ke mulutnya. Namun ternyata sebelum berhasil ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan terjadi, pesulap ini menceritakan dalam wawancaranya, ternyata tantangan tersebut tidak bisa diakali dengan pemikiran cerdik saya. Pesulap tersebut menceritakannya dalam temu raya wartawan, dan dia berkata, setelah 1 menit, saya belum juga mendengar bunyi klik. Ya, jadi kalau dia mencoba keluar dengan seuntai kawat, dia pasti akan mendengar satu bunyi klik gitu ya, dan itu menandakan dia berhasil. 1 menit berlalu, dia belum mendengar bunyi klik. Maka kemudian dia langsung berpikir, tamat sudah karir saya. Di depan sana wartawan semua sudah menunggu saya. Dia coba di menit yang kedua dan lagi-lagi dia mengeluarkan keringat sedemikian banyaknya, dia belum bisa membukanya. Setelah 3 menit berlalu, dengan perasaan menyerah, pesulap ini menyeka keringatnya, kemudian dia bersandar pada pintu dari ruangan yang hendak dibobol itu. Dan tanpa diduga, pintu itu bergeser. Saudara-saudara, pesulap ini kemudian menyadari bahwa pintunya tidak dikunci. Setiap kali berjumpa dengan tantangan, dia selalu punya keyakinan bahwa semuanya terkunci. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Dia tidak tahu. Tapi yang dia sadari, peristiwa yang kebetulan itu merubah keyakinannya dan menyelamatkan karirnya. Apa hubungan pesulap ini dengan Zakeus? Enggak ada hubungannya. Kalau mau ditarik langsung enggak ada hubungannya.
Pesulap ini atau pengalaman pesulap tadi sesungguhnya membicarakan suatu kemustahilan yang tidak mustahil. Baginya manakala sebelum mendengar bunyi klik, berarti itu sebuah kegagalan total. Tapi saat dia berada dalam ruang yang katanya tidak bisa dibobol itu, bunyi itu terus-menerus tidak kunjung dia dengar. Segala upaya dan perjuangan dia tidak menghasilkan apa-apa. Namun dalam keputusasaannya, walaupun dia hanya sekedar bersandar pada pintu ruang yang kokoh itu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Karena dia bersandar, maka pintu itu terbuka. Saudara, hal ini mengingatkan kita akan pengalaman Zakeus. Seorang kepala pemungut cukai yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Zakeus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah satu upaya atau satu kemustahilan. Kenapa? Karena kalau hanya melihat pada usaha dan daya yang dikerjakan oleh Zakeus, maka dia akan berjumpa dengan hambatan daripada memiliki satu perjumpaan. Satu, Zakeus itu badannya pendek. Mau digimanain juga itu udah masalah yang mustahil untuk ditinggikan. Badannya pendek. Dua, masalah yang muncul adalah orang banyak. Kedatangan Yesus yang memasuki kota Yeriko yang kemudian dia berjalan-jalan, itu bisa jadi satu peristiwa yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang di Yeriko. Sosok yang sedemikian berkarisma hadir di kota mereka dan sedang hangat menjadi perbincangan di mana-mana. Ada banyak rasa penasaran untuk berjumpa dengan Yesus yang sedang viral pada waktu itu. Dan bisa jadi rasa penasaran ini menjadi pemicu banyak orang untuk melihat Yesus. Dan itu juga yang kemudian menjadi kendala Zakeus untuk kesulitan melihat Yesus. Saya membayangkan situasinya mungkin mirip-mirip ketika beberapa waktu lalu kita ada karnaval. Ya. Ada banyak orang ingin melihat pertunjukan itu secara langsung. Orang-orang yang berbadan pendek mungkin akan kesulitan. Orang yang tinggi-tinggi di depan dan semua orang berusaha untuk mendapat tempat terdepan agar handphonenya bisa mendapatkan konten, mendapatkan gambar-gambar yang menarik, yang bagus untuk dijadikan status. Orang-orang yang pendek harus mencari alat sambung, entah itu undakan trotoar di pinggir jalan, entah itu pagernya orang yang berjualan, yang buka toko, yang bisa dinaikin. Berusaha untuk tetap bisa melihat keramaian yang sedemikian. Sayangnya zaman Yesus belum secanggih zaman sekarang. Kita patut bersyukur dengan teknologi yang juga Tuhan percayakan kepada orang-orang yang menjadikannya. Kita nggak perlu lagi nonton karnaval dengan berpanas-panasan. Kita bisa lihat dalam tayangan live streaming di kanal YouTube. Tapi zaman Yesus belum ada siaran langsung seperti itu. Dan itu pun beda, berjumpa secara langsung dengan menonton melalui sebuah tayangan, beda rasanya. Tidak ada effort yang berlebih yang dikeluarkan. Tapi itulah yang terjadi. Badan yang pendek dan orang banyak menjadi hambatan. Dan yang ketiga, hambatannya adalah status Zakeus sebagai kepala pemungut cukai. Duh, kenapa status ini menjadi satu hambatan bagi Zakeus? Sederhana Bapak Ibu. Bisa jadi
Orang banyak yang mau juga melihat Yesus pada waktu itu. Saking guetingnya sama Zakeus, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas perbuatan Zakeus yang telah sering merampas kepunyaan mereka terus. Rasain kamu sekarang Zakeus, nggak bisa lihat Yesus kan? Makanya jangan terus merampas. Badanmu tuh kecil, kamu tuh butuh pertolongan dari orang. Tapi kamu memperlakukan kami hanya dengan merampas, mengambil apa yang kami punya. Rasain kamu sekarang. Susah ya rapatkan barisan biar dia semakin gak bisa lihat. Ajang balas dendam. Ajang membalas perbuatan Zakeus. Coba aja kamu gak jadi pemungut cukai, apalagi kepala. Mungkin kami akan bantuin kamu. Bisa jadi itu yang terjadi. Namun Tuhan Yesus sama sekali tidak melihat status siapa Zakeus. Dari cerita ini ketika Zakeus punya hal-hal yang terkesan mustahil untuk ada perubahan, dengan badan yang pendek kan gak mungkin sehari begitu dengar Yesus mau lewat dia langsung jadi tinggi dari 120 jadi 170. Mau pakai obat penambah tinggi badan, mau pakai alat peninggi badan juga gak mungkin langsung 50 cm dalam waktu 1 hari. Dia memiliki upaya, tapi bisa jadi upayanya juga dia gak kelihatan sama Yesus. Dia naik ke atas pohon. Dia pendek, ada orang banyak di sekitarnya, ada statusnya yang semakin membuat dia, alah udahlah buat apa dilihat orang kayak gitu. Namun apa yang terjadi di sini dengan Yesus dan Zakeus? Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh penilaian orang lain atas diri kita. Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh penilaian orang banyak terhadap Zakeus, bahwa Zakeus orang berdosa. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan kata-kata nyinyir dan sindiran miring dari orang banyak tentang Zakeus. Enggak seperti kebanyakan dari kita yang mudah terpengaruh ketika mendengar gosip, mendengar isu-isu yang enggak enak. Bahkan mungkin dalam dunia parenting kita sebagai orang tua dan anak, kita juga melakukan hal yang seperti itu. Jarang bertanya kepada anak apa yang terjadi sesungguhnya, tapi kita dengan mudah menghakimi dan tidak mengapresiasi. Orang memandang Zakeus sebagai orang yang berdosa. Orang memandang Zakeus sebagai pengkhianat bangsa. Orang memandang Zakeus sebagai orang yang gak perlu dikasih hati. Orang memandang Zakeus sebagai orang yang seharusnya dipandang dengan tatapan yang keji, yang bahkan tidak layak untuk menempatkan kesempatan kembali. Tetapi Yesus melihat Zakeus sebagai anak Abraham. Itu kan yang dikatakan Yesus kepada Zakeus. Sebab orang ini juga anak Abraham. Artinya Zakeus dipandang sebagai orang yang juga berhak menerima janji Allah atas Abraham. Yesus memandang Zakeus sebagai umat pilihan yang dipanggil Allah untuk menjadi umatnya. Dalam Imamat 26 dituliskan, Tuhan akan hadir di rumah Zakeus di tengah-tengah umatnya ketika umat itu menjadi umat pilihannya. Yesus memandang Zakeus sebagai anak yang hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat Yesus saja awalnya menjadi sebuah kemustahilan bagi Zakeus. Tapi apa yang dia dapat dengan passion, dengan hasrat, dengan fokus yang terus-menerus bersandar pada satu keinginan,
aku hendak berjumpa dengan Yesus. Aku ingin melihat Yesus dengan konsisten yang dia pelihara, dengan satu tekad yang tidak mudah pudar yang dia punya. Dia mendapatkan bukan hanya sekedar melihat Yesus, tetapi berjumpa dengan Yesus. Bahkan Yesus bersedia untuk tinggal di rumahnya. Zakeus mendapat jauh dari apa yang diperkirakan. Apakah perjumpaan ini, apakah kemustahilan yang terjadi ini kemudian disia-siakan? Tidak. Perubahan dalam hidup Zakeus terjadi dengan sedemikian drastis dan besar. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi satu kesia-siaan dalam kehidupan Zakeus. Pengalamannya menjadi satu bahan bakar dalam hidupnya untuk mengerjakan perjumpaan dengan Yesus dan menularkannya kepada sesama. Zakeus bertekad mengubah cara hidupnya. Cara hidup yang selama ini dilakukan oleh Zakeus adalah terus-menerus menarik dan mengumpulkan, dirubah menjadi melepaskan dan membagikan. Cara hidup yang selama ini hanya berfokus pada dirinya. Fokusnya kini diganti pada perjumpaan dengan Kristus yang harus dibagikan kepada sesama. Yang tadinya hanya menarik, mengumpulkan, sekarang dilepaskan dan dibagikan. Dalam hidup keluarga, yang tadinya cuma kepengen terus-menerus didengarkan, maka sekarang dirubah menjadi mendengarkan. Yang kepengen cuma dikasihi terus-menerus, diubah menjadi mengasihi. Saudara-saudara, Zakeus merasa sedemikian diterima dan dikasihi oleh Yesus. Sehingga dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya yakin saudara-saudara, saya yakin bahwa ini bukan bahasa basi rohani. Bukan basa-basi rohani, Tuhan, kalau masalah saya selesai, saya akan pelayanan. Tuhan, kalau saya berhasil mendapatkan target, saya akan persembahan. Tuhan, kalau saya disembuhkan dari sakit penyakit, saya mau menjawab panggilan Tuhan. Tapi semua hanya basa-basi yang tidak dikerjakan. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dipermainkan. Apa yang dilakukan oleh Zakeus saya yakin bukan basa-basi rohani semata. Perjumpaan Tuhan Yesus Kristus dengan dirinya adalah perjumpaan istimewa yang tidak ingin dia sia-siakan. Kadang kita berpikir sebagai manusia, kalau bicara soal perubahan, ya aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau bicara soal perubahan, kayaknya itu kemustahilan. Kenapa? Wis gawan baye aku ki cerewet kok ngene. Wis gawan baye aku ki gak iso peduli ambek wong liya. Udah dari lahir cenger aku tuh orangnya ya begini ini gak bisa berubah. Kisah Zakeus memberikan satu pengharapan bagi orang yang punya pemikiran seperti itu. Bahwa perubahan bukan kemustahilan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, semakin kita dapat menyadari seberapa banyak dan besarnya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, maka semua itu akan menjadi pendorong yang ampuh bagi kita untuk terus membagikan kasih Tuhan pada sesama. Perubahan bukan kemustahilan dalam Tuhan.
Kalau saudara-saudara nanti hendak menyambut air anggur dan juga hosti dalam perjamuan kudus di bulan keluarga ini, maka kita bukan hanya sekedar diajak duduk bersuka cita menikmati perjamuan makan, atau sekedar diajak mempersiapkan, oh nanti di surga sana saya juga akan menikmati perjamuan makan bersama dengan Tuhan. Tapi panggilan itu atau perjamuan itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dijumpai Tuhan muka dengan muka untuk menyambut perjamuan kudusnya, untuk menikmati pengorbanannya yang membebaskan dan memberikan anugerah kepada kita. Apakah itu akan menjadi sebuah kesia-siaan dalam hidup kita kalau kita membatasi pekerjaan Tuhan hanya pada cara berpikir kita seperti pesulap tadi? Apakah itu akan menjadi sebuah anugerah dan berkat bagi sesama ketika kita boleh menyambut perjamuan kudus itu dan mengenang kasih Kristus yang sedemikian? Saya yang terus-menerus berorientasi dan merasakan haus akan kasih karena merasa tidak dicintai oleh keluarga, sehingga saya terus menuntut supaya semua keluarga saya mengasihi dan mencintai saya. Saya yang terus-menerus meminta supaya saya terus didengarkan oleh mereka tanpa saya mau mendengarkan mereka. Bahkan ketika kita bicara dengan anak-anak kita, pokoknya mama mau kamu ke sini, papa mau kamu ke sini. Tapi yang mereka mau kita tidak dengarkan. Kita tidak berbicara dan mendengarkan. Kita hanya memberikan perintah. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya kepada manusia. Itu adalah cara Allah berkomunikasi kepada manusia. Udah gak bisa lagi nih, manusia cuma sekedar dikasih perintah. Oleh karena itu aku mau berjalan bersama dengan mereka, merasakan penolakan bersama dengan mereka, merasakan perasaan sakit hati bersama dengan mereka, merasakan kesulitan mengerjakan misi Tuhan bersama dengan mereka. Dan itulah yang terjadi pada Yesus, bukan? Allah yang mau mendengarkan, Allah yang mau mengasihi, Allah yang terus membagikan kasih karunia-Nya. Bukan hanya sekedar Allah yang memberikan perintah, semakin banyak dan semakin kamu memenuhi semua perintah itu, maka surga semakin menantimu. Tetapi Allah adalah Allah yang mengasihi, yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita, yang mau kita mengalami hidup dan kebaruan hidup di dalamnya. Bukan cuma sekedar menikmati kasih-Nya, tapi membagikan kasih-Nya. Perjumpaan dengan Allah adalah bahan bakar yang terus menyala di tengah kemustahilan hidup. Kalau saudara-saudara berani menyambut air anggur dan hosti dengan iman percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan, maka saudara-saudara juga harus berani mengalami perubahan dalam hidup untuk memuliakan Tuhan dan meneruskan kasih Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kecerdasan kami terkadang berpengaruh pada kehidupan kami. Kami mudah merasa kami mampu mengatasi segala peristiwa dalam kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya, hanya kekuatan dan kebesaran Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kami. Kami sering mengira bahwa segala apa yang terjadi pada kami berujung pada kemustahilan dan keputusasaan. Seolah tidak ada lagi jalan atau pintu keluar dalam kehidupan kami, dalam masalah kehidupan kami. Sehingga kami terus-menerus terperanjat pada kekerdilan diri kami. Ya, saya manusia berdosa. Ya, saya orang yang memang tidak selalu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti sudah mulai melupakan saya. Tetapi hari ini ketika kami mendengar bagaimana Engkau berjumpa dengan Zakeus, Engkau tidak melihat kekerdilan diri Zakeus. Bahkan Engkau menerimanya dengan sedemikian istimewa. Tuhan, kami pun telah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tapi seringkali semua itu tersamarkan dengan apa yang kami pikirkan. Biarlah pada saat ini kami boleh menyambut komitmen bersama dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak lagi menjadi satu hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami menyongsong kehidupan dalam bulan keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, ibu, anak, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membagikan perjumpaan kami dengan Tuhan. Keluarga yang berjumpa dengan Tuhan, dimulai dari kami yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalaupun saat ini sebagai keluarga Tuhan kami sedang berada dalam problematika kehidupan keluarga, entah itu karena komunikasi, karena kurangnya perhatian dan bahasa kasih, ketidaktepatan statement yang keluar dari kami ketika berbicara satu sama lain, kurangnya kami mendengarkan yang melibatkan perasaan dan kesediaan merasakan. Pada hari ini kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk membawa pada perubahan hidup. Tuhan sudah mengatakan kasih karunia Tuhan kepada kami yang berlebih-lebih. Maka biarlah kami tidak lagi menjadi pribadi yang mau menang sendiri, yang hanya mau didengarkan, yang hanya mau dimengerti. Kami mau untuk menjadi keluarga-keluarga yang saling mendengarkan, saling mengerti, saling menerima satu dengan yang lain. Dan biarlah dalam perjamuan kudus yang nanti juga akan kami nikmati, kami diingatkan kami mengalami kesatuan dalam Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan bahan bakar untuk membagikan kasih Tuhan, baik kepada keluarga kami maupun kepada sesama kami di luar sana. Ya Allah, pimpinlah kami, agar ketika kami menyambut
air anggur dan hosti yang akan kami terima. Kami juga menyambut kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami juga diingatkan untuk membagikan kasih Tuhan agar tidak hanya terhenti pada kehidupan kami. Tuhan, biarlah rangkaian-rangkaian dari kegiatan bulan keluarga ke depan boleh menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kami. Ketika kami akan boleh saling mendengarkan, belajar berkomunikasi antar orang tua dan anak dalam kegiatan tengah minggu, dalam pembinaan belajar bersama yang akan dilakukan pada setiap hari Kamis. Terutama pada tanggal 6 nanti, kiranya Tuhan tolong. Kiranya ketika kami melakukan masih dalam kegiatan online bersama dengan Bu Christine, Tuhan perlengkapi Bu Christine. Tuhan juga tolong dalam jaringan internet kami. Agar segala apa yang kami pelajari juga tidak menjadi satu hal yang sia-sia, tetapi boleh menjadi hal yang bermakna. Karena kami tidak ingin kehilangan anak-anak kami. Tuhan juga tolong ketika kami boleh menyelesaikan kegiatan lomba memasak kemarin, dan biarlah kebersamaan yang terjadi juga bukan hanya pada saat itu, tetapi kami juga boleh terus-menerus bersama-sama menikmati kegembiraan di dalam Tuhan sebagai persaudaraan. Kami juga mau bersama-sama menyerahkan kegiatan jalan sehat pada tanggal 8 nanti. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam minggu ini akan menjadi minggu yang sedemikian padat untuk kami mempersiapkan segala aktivitas. Tapi kami mau percayakan kepada Tuhan. Kami mau percayakan kepada Kristus. Dan kami percayakan pada tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat yang tercurah bagi kami, bagi keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah. Dan kini sebagian dari berkat itu kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan juga menguduskannya. Dan kiranya mampukan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri dan menjadi utusan Tuhan di dalam dunia ini dan terus menjadi saluran berkat kepada sesama. Dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Dalam perlindungan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan, temukan cintanya dalam persaudaraan. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran dekat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang duda kembali cerah, temukan cintanya dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran dekat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah kita saling merendam, agar damainya dapat dirasa, temukan cintanya di hati bersahaja. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran dekat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Kasih Tuhan nyata. Kasih Tuhan nyata. Keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kami siap membuka hati bagi Tuhan. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin.